kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar masih di tema 1. Kita akan belajar tentang otot dan kelainan pada rangka. Nah, satu dulu ya tentang otot. Apa itu otot? Otot itu adalah jaringan yang terdapat pada tubuh manusia yang fungsinya adalah untuk menggerakkan tulang. Ingat, pada pertemuan sebelumnya kita kan tahu bahwa otot adalah organ gerak aktif. Dan kedua, setelah kalian tahu apa itu otot, pengertian otot, sekarang kita belajar apa sih fungsinya otot. Ada banyak fungsi otot. Yang pertama, dia berfungsi untuk menjalankan kerja. Kerja apa? Kamu berjalan, kamu mengambil sesuatu, itu adalah fungsi dari otot. Yang kedua, otot berfungsi untuk menjaga agar tubuh kita tetap stabil, suhu pada tubuh kita tetap stabil. Kemudian yang ketiga, otot berfungsi untuk menggerakkan jantung agar jantung kita tetap berdenyut, tetap berdetak. Yang keempat adalah otot berfungsi untuk mengalirkan darah ke dalam seluruh tubuh. Padahal kita tahu sendiri darah ini nanti yang mengangkut oksigen dan sari-sari makanan. Nah, kalau darah nanti kita belajar di pertemuan tema selanjutnya ya. Nah, itu untuk fungsi otot. Otot sendiri ada 3 jenis. Yang pertama adalah otot polos, yang kedua adalah otot lurik, dan yang ketiga adalah otot jantung. Nah, kita buka satu-satu. Pertama, otot polos. Kenapa disebut polos? Karena bentuknya itu kalau di mikroskop, dilihat dengan mikroskop, bentuknya itu polos, tidak ada warnanya. Dia bentuknya seperti pipa, menggembung, kemudian tidak ada warna hitam, tapi bentuknya polos, maka dia disebut otot polos. Yang kedua, ciri yang kedua dari otot polos ini adalah dia bekerja di bawah tanpa sadar kita melakukan itu. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya misalkan untuk otot polos ini tanpa kita menyuruh, tanpa otak kita menyuruh untuk melakukan sesuatu, otot ini sudah bekerja sendiri. Contoh dari otot polos itu adalah otot yang berada di organ pencernaan dan organ pernapasan kita. Coba kalian bayangkan, apakah kamu menyuruh lambungmu untuk, ayo lambung, gerus makananku? Enggak kan? Atau kamu menyuruh pada paru-paru, ayo paru-paru, hasilkan oksigen di untuk tubuhku? Begitu tidak? Tidak kan? Nah, itu maksudnya bahwa mereka, otot polos ini, bekerja tanpa kesadaran manusia. Jadi mereka bekerja secara terus-menerus tanpa ada perintah dari otak. Paham ya? Yang kedua adalah otot lurik. Kenapa disebut lurik? Karena jika di mikroskop, bentuknya itu warnanya berselang-seling antara hitam dan putih. Otot lurik ini otot yang terdapat atau menempel pada rangka dan tulang kita. Nah, karena otot itu menempel pada rangka dan tulang kita, ototnya itu bekerja di bawah kesadaran manusia. Maksudnya bagaimana di bawah kesadaran manusia? Ketika otak kamu menyuruh, aku mau berjalan ke sana, maka otot akan menggerakkan rangka untuk berjalan. Aku mau mengambil minum, maka otak akan menyuruh otot untuk bergerak mengambil minum. Itu artinya bekerja di bawah kesadaran manusia. Paham ya? Yang ketiga adalah otot jantung. Seperti namanya, karena disebut otot jantung, maka dia terletak di dalam jantung. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membuat jantung ini tetap berdetak terus selama kita hidup. Berdetak untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, untuk memompa. Nah, sekarang Bu Guru tanya, kalau otot jantung kira-kira dia bekerjanya tanpa kesadaran kita atau di bawah kesadaran kita? Nah, tentunya bekerja tanpa kesadaran manusia. Jadi dia bekerja terus selama 24 jam atau selama kita hidup untuk memompa jantung agar bisa mengalirkan darah. Paham ya untuk otot? Udah dipahami kan? Nah, kemudian selanjutnya kita belajar yang kedua tentang kelainan tulang. Ada banyak kelainan tulang, tapi yang Bu Guru sampaikan hari ini hanya beberapa saja. Kita ambil poin-poin yang penting saja. Yang pertama adalah patah tulang atau fraktura. Apa itu patah tulang? Misalkan kalian kalau melihat pemain sepak bola,
kemudian mereka bermain, kemudian terjadi patah tulang. Nah, itu termasuk kelainan tulang. Lalu kalau terjadi patah tulang, apa yang harus dilakukan? Ketika patah tulangnya itu sampai patah dan berbahaya, biasanya untuk dokter-dokter ortopedi itu mereka akan disambung dengan apa? Dengan satu alat yang namanya pen. Tapi kalau misalkan patah tulangnya hanya retak saja, biasanya nanti akan digigit untuk mengembalikan fungsi tulang pada asalnya. Itu untuk yang pertama, kelainan tulang yang pertama. Kelainan tulang yang kedua adalah polio. Apa itu polio? Polio itu diakibatkan karena terserang atau terkena virus polio. Jadi ketika bayi, kemudian anak itu tidak mendapatkan imunisasi polio, tidak mendapatkan vaksin polio, bisa jadi dia akan terkena virus polio. Nah, virus polio ini nanti menyerang pada saraf-saraf otot, sehingga untuk anak-anak yang dia terserang polio dan tidak segera mendapatkan penanganan, dia akan mengalami kelumpuhan. Selain lumpuh, biasanya struktur pada tulang kakinya itu berbeda dengan struktur tulang kaki pada umumnya. Biasanya terlihat lebih kecil kalau untuk orang-orang yang terkena polio. Kemudian yang ketiga adalah osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Kalian tahu tidak kalau ada nenek-nenek atau kakek-kakek yang jalannya itu sudah membungkuk? Nah, kenapa membungkuk? Itu diakibatkan oleh osteoporosis. Jadi osteoporosis itu pengeroposan tulang belakang karena kekurangan kalsium. Nah, maka kalian mulai dari muda, dari kecil harus dibiasakan banyak mengkonsumsi kalsium. Kalsium didapat dari apa? Kalsium bisa didapat dari susu. Oke. Kemudian yang keempat adalah kifosis. Kifosis adalah kelainan struktur tulang belakang yang bengkok ke belakang. Struktur tulangnya bengkok ke belakang sehingga orang-orang yang memiliki kelainan kifosis ini, dia nanti badannya akan terlihat membungkuk. Terlihat membungkuk itu karena dia terdapat kelainan kifosis. Lawannya kifosis adalah lordosis. Kalau kifosis tulangnya itu membungkuk ke belakang, kalau lordosis tulangnya membungkuk ke depan. Sehingga kalau untuk orang-orang yang terkena kelainan lordosis itu, badannya biasanya dia akan kalau berjalan seperti membusungkan dada. Jadi karena struktur tulang belakangnya itu bengkok ke depan. Nah, struktur yang selanjutnya, kelainan rangkaian selanjutnya adalah skoliosis. Apa itu skoliosis? Skoliosis itu adalah kelainan pada tulang yang dia itu akan bengkok ke kanan atau ke kiri. Sehingga apa? Kalau strukturnya seperti itu, dia kalau berjalan itu badannya kelihatannya tidak lurus, tapi seperti bengkok, atau seperti bengkok entah bengkok kanan atau bengkok ke kiri. Itu adalah skoliosis. Nah, sudah ya anak-anak, hari ini kita belajar tentang dua hal itu, tentang otot dan tentang kelainan tulang. Materi ini bisa kalian pelajari di buku tematik subtema 2 dan subtema 3. Nah, nanti untuk selanjutnya Bu Guru akan menyajikan rangkuman agar kalian lebih jelas untuk belajar. Oke anak-anak, tetap semangat ya, walaupun belajarnya masih daring, masih online, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk mencari ilmu. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.